Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempersembahkan Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia. Pendahuluan. Indonesia adalah negara hukum, yang artinya penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Ikhtiar untuk melakukan penegakan hukum di negara kita merupakan fokus utama dalam proses reformasi. Tetapi, kenyataannya, upaya itu masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hukum dapat dipermainkan, vonis atau keputusan hukum dapat diperjualbelikan. Tidak jarang terjadi, persoalan yang murni hukum tiba-tiba kandas begitu saja akibat intervensi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Masih banyak lagi kasus-kasus besar yang menimpa orang-orang besar, tidak banyak yang sampai pada ujung penyelesaiannya. Sementara, ketika sebuah perkara menimpa masyarakat kecil, persidangan dan vonis pengadilan pun berjalan dengan lancar. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan jadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Surjano Sukanto, terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum selain pelaksanaan perundang-undangan, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor kepribadian atau mentalitas penegak hukum, faktor fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat, faktor budaya dan masyarakat. Dampak dari kurang maksimalnya penegakan hukum di Indonesia. Masih banyak perilaku warga negara khususnya aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Tidak berjalannya secara maksimal upaya hukum di negeri ini membawa implikasi yang cukup serius, yakni munculnya apatisme hukum dalam masyarakat yang berakibat timbulnya anarki, fenomena amuk massa, atau tindakan main hakim sendiri oleh sebagian masyarakat. Dan ini semua adalah gambaran nyata dari pesimisme dan apatisme masyarakat terhadap stagnasi penegakan hukum dan keadilan. Upaya penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch, untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya, bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam dan akan mengganggu stabilitas nasional. Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan. Aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya juga harus mempertimbangkan
agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Sicherheit atau unsur kepastian. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Upaya mengatasi problematika penegakan hukum. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dan untuk tegaknya negara hukum. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan saran dan prasarana hukum, pendidikan, serta
Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.